Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Tapi sebelumnya saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala kebaikan dari teman-teman Boboto semua. Baik teman-teman, ini juga masih panas-panasnya keadaan sepak bola baik itu di Persib Bandung, beberapa klub Liga 1 yang lainnya ataupun di timnas Indonesia kita teman-teman. Yang mana hari ini ada dua kejadian pemecatan, punten ya agak sedikit kasar, tapi ya memang ya begitulah narasinya. Ada dua berita yang kebetulan sama katakanlah, yang memang pemutusan kontrak diantaranya Melson Lima dan juga Coach Sintayong gitu ya, Coach timnas Indonesia kita dan juga timnas U23. Nah ini menjadi satu hal yang menjadi pemberitaan nasional karena ya ini kan ruang lingkupnya timnas gitu ya, jadi secara nasional dan memang banyak pro kontra juga atas kepindahan daripada Sintayong ini. Ada yang bilang ya PSSI lupa kulitnya lah gitu ya, kayak kacang lupa kulitnya, karena di bawah Sintayong selama kurang lebih 5 tahun peringkat Indonesia naiknya sudah cukup banyak juga, dari 150-an ke 130-an gitu ya. Jadi ya berbagai macam narasi memang ada di situ, tapi ya nasi sudah menjadi bubur. PSSI pun menyiapkan katanya pelatih yang tidak kalah hebatnya, pelatih kelas dunia juga, dan asisten-asisten yang akan dibawa juga kelas dunia katanya teman-teman. Nah nanti sekitar tanggal 12 sore itu akan ada press conference pertama pelatih timnas Indonesia yang baru gitu ya teman-teman. Jadi dari kemarin kan memang banyak beredar isunya STY diganti, tapi ya akhirnya sekarang terbukti gitu ya. Memang Erick Thohir sendiri tadi pas press conference memang mengatakan betul STY diganti karena ya murni ada masalah komunikasi saja dengan beberapa pemain dan juga masalah taktik. Jadi yang lucunya adalah di sini banyak pemain-pemain diaspora kita yang katanya tidak cocok dengan strateginya STY. Namun STY sendiri ya harusnya kan sebagai pelatih dia memang yang menentukan, tapi di sini federasi kita atau PSSI lebih mendukung pemainnya. Jadi pemain banyak yang tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh STY mengenai taktik dan strateginya, makanya diganti. Ya kurang lebihnya lebih banyak begitu katanya. Jadi ya PSSI daripada kehilangan pemain-pemain yang sudah ada sekarang, lebih baik kehilangan pelatih. Nah itulah. Nah ini juga hampir sama ya, kalau di Persib hampir ya, kita sebelum Bojan Hodak kan ada Luis Milla. Luis Milla pun pernah mengatakan pemain-pemain saya sudah tidak percaya taktik saya gitu ya. Nah ini akhirnya tidak lama, beberapa pertandingan atau masuk di musim berikutnya baru 3 pertandingan ya keluar atau mengundurkan diri gitu ya, karena ya mungkin faktor komunikasi juga dan bahasa yang paling penting gitu ya teman-teman. Nah kita juga lihatlah dari mulai Rene Albert, apalagi sekarang Bojan Hodak gitu ya, dengan walaupun pemain pelatih asing, tapi kalau ada yang memang lancar bahasa Inggris ya enak-enak aja komunikasinya teman-teman. Baik, itu sekedar intermezzo saja, jadi biar teman-teman juga tidak ketinggalan info mengenai timnas kita. Nah ini yang lagi rame, Melson Lima juga teman-teman, ya ada sedikit kesamaan yang memang diputus kontraknya hari ini. Dan juga kalau ditanya kemana, apakah jadi ke Sriwijaya atau ke PSS Sleman, nah ini jadi buyar gitu ya teman-teman. Jadi memang yang awalnya mau dipinjamkan ke Sleman ataupun ke Sriwijaya, yang itu pure gitu ya dibantu oleh manajemen Persib juga, dan justru ditambah bonusnya
lah kita yang bayar gajinya ternyata ditolak dengan berbagai alasannya, akhirnya diputus kontrak, sehingga ya ini mah sudah bukan urusan Persib Bandung lagi teman-teman. Jadi yang mau atau yang berminat ke Nelson 5 ya itu mah silahkan langsung nego dengan agennya dan juga dengan pemainnya. Jadi sudah tidak ada hubungan apapun dengan Persib Bandung teman-teman, kecuali ya memang kalau nanya-nanya biasanya gitu ya, kalau klub nanya dulu ini bagaimana apanya selama di Persib Bandung dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah negosiasi sekarang kita sudah nggak tahu lagi teman-teman Nelson 5 mau kemana gitu ya. Lah Sina Milari nyalira gitu ya, kalau klub baik di Liga 1 bisa, di liga yang lainnya juga bisa, atau masih betah di Indonesia mungkin ya mangga aja gitu mah ke Nelson 5 gitu ya teman-teman. Nah untuk yang terakhir mungkin ini juga lagi menjadi perbincangan di teman-teman media yang lain, yang mana ini semakin semakin cepat atau semakin mendekati Wilujeng Sumping, tapi semakin mendekati Wilujeng Sumping semakin nambah lagi rumors mengenai pemain Brazil teman-teman. Jadi Pato ini Pato yang mana katanya, apakah Alexandre Pato atau Matheus Pato? Ini yang ada dua Patonya, sama-sama dari Brazil dan sama-sama ya dipanggil Pato gitu, karena ini juga ada sedikit benang merahnya lagi teman-teman. Jangan bosan-bosan, saya juga ingatin, namanya rumors itu luar biasa banyaknya, tapi kita pilih yang memang mendekati atau ada benang merahnya dengan Persib Bandung gitu ya. Kenapa Matheus Pato atau Alexandre Pato? Karena begini teman-teman, beberapa hari yang lalu kan kita juga pernah sampaikan yang pertama gitu ya mengenai Bojan Hodak mengatakan ditunggu saja untuk pemain baru, ya pantengin aja lah medsos Persib karena akan diumumkan oleh medsos Persib gitu, atau akan diumumkan di official Persib Bandung. Nah dengan perkataan itu saja teman-teman wartawan, teman-teman media juga sudah ngambil kesimpulan nih kayaknya mualila deh lah katanya kalau sudah begini mah. Ternyata benar teman-teman, Persib mengeluarkan kode-kode di hari ulang tahunnya kemarin gitu ya. Lalu juga ya beberapa pemain juga sudah mulai menebar kode teman-teman setelah Bojan Hodak mengatakan akan segera diumumkan, berarti kan sudah deal gitu ya. Nah ini kita mulai dulu dari Matheus Pato dulu teman-teman, yang memang lebih dulu menebar kode. Jadi Matheus Pato di beberapa unggahannya atau di beberapa story milik istrinya juga itu menyematkan hati biru kalau Matheus Pato kan memang berpisah dengan klub Cina, jadi saya akan segera pergi dari sini, maksudnya dari klub Cina. Nah tujuannya kemana memang belum disebutkan, tapi klub-klub Liga Indonesia apalagi Borneo FC memang sangat getol sekali ya gitu ya. Kita memang tertarik ingin mendatangkannya lagi menurut pelatihnya, namun menurut pelatihnya sendiri bilang yang menginginkan Pato ini banyak katanya di Liga 1 ini, jadi bukan hanya Borneo. Nah kita ya tinggal nunggu saja nanti datangnya kemana gitu ya. Kalau memang sudah fix ke Borneo FC ya mungkin segera diumumkan juga oleh Borneo atau bagaimana. Sampai sekarang juga belum ada satu klub pun yang mengumumkan Matheus Pato untuk bergabung di liga atau di klubnya gitu ya. Nah kalaupun memang di Liga 1 ya ini juga banyak sebetulnya klub yang menginginkan gitu ya, termasuk Persib Bandung, dan itu tidak dibantah oleh Kang Aditya sendiri bahwa sudah beberapa kali berbicara dengan agennya Matheus Pato teman-teman. Jadi beberapa kali ini bisa diartikan yang pertama mungkin nanya berapa gitu ya nilai kontraknya, yang kedua nego-nego bisa nggak sekian. Nah terus lagi yang ketiga obrolannya ya udah kalau bergabung mau sekian, mau nggak misalkan ditawarin gajinya sekian, untuk akomodasinya sekian, kontraknya sekian tahun ya, mau nggak? Nah itu kan ada perbincangan seperti itu mungkin. Jadi ya harus beberapa kali ngobrol dengan agennya. Jadi ya kalau sudah beberapa kali mah mungkin ya agak sedikit lebih intens gitu, lebih mendekati kenyataan teman-teman. Tapi sekali lagi kita tidak tahu siapa yang akan diumumkan Wilujeng Sumping oleh Persib Bandung gitu ya. Lalu ya yang terakhir ini baru saja kemarin teman-teman, bahwa
Alexandre Pato ini juga sudah menebar kode-kode tertentu yang mana kodenya di dalam pesawat yang mengatakan ya tujuan selanjutnya lah gitu ya. Jadi apakah tujuan selanjutnya itu memang ke Indonesia atau memang hanya berlibur saja, atau memang ya dia mau bermain bola lagi entah di benua mana atau entah di klub mana gitu ya. Karena kita juga sama-sama tahu Alexandre Pato sekarang tidak mempunyai klub, jadi bisa diambil oleh Persib Bandung secara gratis. Itu poin yang pertama. Namun ya tetap bukan pengangguran lama sih ya, masih tahun ini ya lumayan lah ya kalau ya lumayan lah, nganggurnya juga ya yang jelas pengangguran juga, tapi nggak lama ting. Tapi kalau untuk Matius Pato ya mungkin baru dilepas klub Cina, jadi ya tidak terlalu lama menganggur. Namun ya memang masih muda gitu ya. Matius Pato 29 tahun, tapi kalau Alexandre Pato sudah mencapai 35 tahunan gitu ya untuk usianya. Tapi ya kita nggak tahu lah apakah memang Pato yang direkrut Persib Bandung, baik itu Pato yang mana sih juga nggak tahu, atau memang dari negara Brazil juga tapi pemainnya bukan Pato. Nah ini ya mangga saja lah, kita tunggu nanti ya teman-teman. Tapi ya selalu ada saja momennya pas gitu ya ketika Persib sudah memutus kontrak Melson 5, Bojan Hodak juga kemarin sudah mengatakan bahwa ditunggu saja, akan segera diumumkan oleh official Persib Bandung. Dan di situ juga mulai banyak kode-kode dari pemain-pemain yang dirumorkan. Jadi ya kita tunggu hasilnya bagaimana, ya sama-sama aja gitu ya. Kita doakan yang terbaik. Yang penting besok jangan lupa doanya Persib Bandung akan menghadapi tuan rumah Bali United, teman-teman. 3 poin minimal tidak kalah, itu saja. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.